Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabasyadara, jumpa lagi bersama saya Farhan Hawari dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan ton bantuan untuk para korban banjir bandang di Aceh tidak diketahui keberadaannya. Para korban banjir di Kabupaten Pidijaya sangat membutuhkan tenda untuk berteduh dan selimut untuk mengusir dinginnya cuaca. Upaya para korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang membersihkan rumah terkendala dengan tebalnya lumpur. Di tengah upaya pemulihan pasca bencana, Gubernur Aceh Mu'alim mengungkap kabar mengejutkan. Ia mengaku mendapat informasi adanya sekitar 80 ton bantuan untuk Benar Meriah yang diduga hilang dan tak sampai ke warga Rabu 10 Desember 2025 malam. Muzakir menjelaskan penyaluran logistik sebetulnya telah dilakukan secara maksimal. Namun pengawasan di lapangan menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada korban bencana. Dari informasi yang ia terima, ada 80 ton bantuan yang tidak jelas peruntukannya dan diduga tidak disalurkan sesuai mekanisme. Untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, Mu'alim akan melibatkan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh guna melacak kemana bantuan itu bergerak dan apa penyebabnya hingga bisa hilang. Mu'alim juga meminta pemerintah Kabupaten Benar Meriah bertindak lebih transparan dan adil dalam pembagian sembako, mengingat Bandara Rembele menjadi pusat masuknya logistik untuk wilayah Tengah Aceh. Sebenarnya kalau Benar Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Nah, ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benar Meriah. Dan banyak donatur-donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Situasi di Benar Meriah tambah tertekan karena pasokan BBM masih minim. Distribusi minyak hanya mengandalkan pengiriman udara setelah akses darat terputus total. Pemerintah Aceh menegaskan pengawalan ketat terhadap distribusi bantuan menjadi prioritas agar tidak ada lagi logistik yang lenyap di tengah krisis. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Gelombang solidaritas dari Aceh Besar terus mengalir. Sebanyak 170 ton bantuan dikirim melalui jalur laut, menembus terputusnya akses darat menuju wilayah yang terdampak 10 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengerahkan pengiriman bantuan berpuluh-puluh ton melalui Pelabuhan Ulele. Sejumlah truk besar terlihat antre untuk menurunkan karung-karung logistik yang akan diangkut menggunakan kapal KLM Sukses Bersama 88. Pengiriman via laut ini dipilih karena akses darat melalui Biren masih terputus akibat banjir dan longsor. Kapal dijadwalkan menempuh perjalanan sekitar 30 jam lebih menuju pelabuhan Kuala Langsa. Seluruh bantuan akan didistribusikan untuk korban terdampak di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Berbagai jenis logistik dominan mengisi palka kapal, di antaranya kain sarung, sajadah, baju layak pakai, serta air mineral dan beras sekitar 30 ton, termasuk gula, ikan teri, asam sunti, maupun makanan ringan untuk anak-anak. Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syekh Muharram mengatakan, pengiriman via laut menjadi satu-satunya pilihan agar bantuan tidak menumpuk di Aceh Besar. Rencana kami ingin menyalurkan karena terputusnya hubungan laut
hubungan darat antara antara dari Biren ke Lok Semawe dan sampai ke Aceh Timur. Rencana ini kami akan mengirim ke melalui dermaga Langsa. Jadi untuk 2-3 kabupaten. Berarti Kabupaten Tamiang, kemudian juga Kabupaten Aceh Timur dan juga Kabupaten Kota Media Langsa. Jadi kita sudah bersepakat dengan pemerintah di sana, sudah connect dan mereka juga merekomendasi untuk dibongkar di dermaga Langsa. Selain itu, sekitar 30 relawan juga turut diberangkatkan untuk memperkuat penanganan lapangan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di seluruh tempat. Para korban banjir ini merupakan mereka yang tempat tinggalnya rusak atau terbawa arus air. Ratusan warga masih tinggal di dalam tenda darurat. Sebagian lagi tidak bisa pulang karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur tebal dan belum bisa ditempati. Di Kecamatan Pantai Bidari, seorang pengungsi mengaku kerusakan di Kampung Grongrong, Aceh Timur mencapai 90%. Warga terpaksa mengungsi di jalan desa yang dianggap titik paling aman. Bahkan beberapa ruas jalan desa ikut amblas diterjang banjir bandang. Jadi sekarang masyarakat Desa Senebuk Saboh ada yang mengungsi ke atas bukit ini, ada yang buat tenda-tenda, rukoh-rukoh di tepi-tepi jalan. Baik Dusun Teladan maupun Dusun Alulimeng. Yang tidak membuat rukoh atau tempat-tempat lain, cuma Dusun Sejahtera. Karena ke sana kan agak bukit. Namun banjir sampai ke sana juga. Tanggul sungai jebol, luapan air sungai menjadi pemicu kerusakan parah di desanya. Permukiman yang berdekatan dengan sungai Krung Arakundo hingga meluap, tanggul jebol sehingga banyak rumah yang disapu bersih karena arusnya kencang. Semua panik mencari tempat tinggi. Anak-anak dan perempuan diutamakan ke tempat aman. Banyak harta benda tak bisa diselamatkan. Situasi serupa juga terjadi di sejumlah kecamatan lain seperti Simpang Ulim, Simpang Jernih, Birembayan, Penaron, dan Perelak. Sebagian besar pengungsi masih bertahan di tenda karena rumah mereka hancur dan belum dapat diperbaiki. Sementara itu, beberapa kecamatan mengalami kerusakan terparah yaitu Madat, Pantai Bidari, Simpang Jernih, Birembayan, dan Penaron. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Korban banjir yang mengungsi di Benasah Gampung Genteng, Kecamatan Merah 2, Pidijaya adalah korban yang sangat membutuhkan selimut. Lokasi pengungsian yang terbuka membuat korban yang umumnya wanita dan anak-anak serta lansia harus merasakan udara malam yang dingin. Tak hanya itu, tidur dengan alas seadanya membuat korban harus kedinginan. Yusni, salah seorang korban yang telah tinggal di pengungsian selama 10 hari mengatakan, banjir mengakibatkan korban harus kehilangan seluruh harta benda. Air beserta lumpur yang datang begitu cepat membuat tidak ada harta benda yang dapat diselamatkan warga. Menurut Yusni, banjir kali ini merupakan banjir terparah yang tidak saja membawa air tapi gelondongan kayu serta lumpur. Nah, sekarang yang angin kencang terbuka anak-anak, Bu, ya? Sedih kali. Rumah kayak mana kondisinya? Hah? Enggak kencang udah lumpur begini, 1,5 meter. Di dalam rumah? Enggak bisa di luar, kalau enggak di beko, enggak bisa dibersihin. Tak hanya Genteng, kondisi serupa juga dirasakan warga di Kampung Senong, Kecamatan Merah 2, Pidijaya. Selain selimut, 200 korban banjir yang hidup di pengungsian Kampung Senong kini juga membutuhkan obat-obatan serta kebutuhan pokok. Persiapan di ala kadar, karena di Menasah kan ada tempat tikar Menasah. Ini ada kurungannya. Ya. Nah, kalau memang ada bantuan susulan, kita meminta kasur. Kasur. Biar
warga yang mengungsi biar nyaman sedikit. Karena warga kami tengok ada yang trauma berhubung rumah sudah ke bawah arus banjir kemarin. Sebanyak 800 jiwa dari 600 keluarga kini mengungsi di Kampung Genteng. Adapun di Kampung Senong, banjir tidak saja memaksa 200 jiwa warga mengungsi, tapi mengakibatkan 12 unit rumah, 2 surau, serta 1 polindes, dan 1 sekolah hilang disapu banjir bandang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Yang amlas semua